Annyeonghaseyo. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang pendidikan di negara Korea. Tak seindah yang mungkin teman-teman saksikan di drama Korea, ternyata pendidikan Korea itu memiliki sisi khas tersendiri yang mungkin dipandang oleh banyak orang itu suatu yang berat ya. Tapi pada intinya sebenarnya tujuannya pun itu baik, karena kita dapat lihat juga dalam outputnya peserta didik negara Korea itu sangat berkualitas. Oke, langsung saja soal yang pertama. Bagi siswa-siswi sekolah di Korea Selatan, mengikuti bimbingan belajar merupakan suatu A. Kewajiban, B. Pilihan, C. Alternatif, D. Pelanggaran. Jawaban yang tepat adalah A. Kewajiban. Privat tutoring atau lebih dikenal sebagai bimbingan belajar di negara Korea itu disebut dengan hagwon, dan itu merupakan suatu kewajiban bagi peserta didik. Soal selanjutnya, sistem pendidikan Korea Selatan dianggap berhasil karena mencapai A. Tingkat literasi 80%, B. Tingkat literasi 70%, C. Tingkat literasi 100%, D. Tingkat literasi 60%. Jawaban yang tepat adalah C. Tingkat literasi 100%. Jadi nggak heran ya kalau teman-teman ke negara Korea banyak menemukan masyarakatnya itu menggunakan kacamata karena tingkat literasinya saja mencapai 100%. Kemudian soal selanjutnya, sistem pendidikan di Korea Selatan terdiri dari A. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 4 tahun universitas. B. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 3,5 tahun universitas. C. 5 tahun SD, 2 tahun SMP, 2 tahun SMA, dan 3 tahun universitas. D. 5 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 4 tahun universitas. Jawaban yang tepat adalah A. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 4 tahun universitas. Hitungannya sama lah ya seperti negeri Indonesia. Kemudian soal selanjutnya, raport selama SMA di Korea Selatan menyumbang peranan dalam penentuan kelulusan masuk universitas sebanyak A. 70%, B. 40%, C. 60%, D. 80%. Jawaban yang tepat adalah B. 40%. Nah, ini menjadi salah satu alasan mengapa siswa-siswi di negara Korea Selatan itu ketika memasuki ujian, mereka itu benar-benar bersungguh-sungguh dalam ujian tersebut dengan mengikuti bimbingan, kemudian belajar hingga larut malam. Seperti itu. Karena memang 40% nilai raportnya itu sangat menyumbang untuk lulusan masuk universitas. Kemudian soal selanjutnya, kelas di Korea Selatan ternyata menampung jumlah murid yang A. sedikit, B. banyak, C. kurang, D. seimbang. Jawaban yang tepat adalah B. banyak. Jadi kelas di Korea Selatan itu menampung banyak siswa. Kemudian soal selanjutnya, sistem pendidikan di Korea Selatan mewajibkan siswa untuk belajar di sekolah hingga hari A. Kamis, B. Jumat, C. Sabtu, D. Minggu. Jawaban yang tepat adalah C. Sabtu. Kemudian soal selanjutnya, para pengajar atau guru di Korea Selatan memegang kewenangan titik-titik atas murid-muridnya. A. sedikit, B. setengah, C. penuh, D. kurang. Jawaban yang tepat adalah C. penuh. Jadi para pengajar atau guru di Korea Selatan memegang kewenangan penuh atas murid-muridnya, sehingga murid-murid itu sangat patuh terhadap guru-gurunya. Adapun guru-guru di Korea menjalani rotasi mutasi guru itu 5 tahun sekali gitu. Kemudian soal selanjutnya, salah satu mata pelajaran yang tidak mendapatkan porsi secara besar di Korea Selatan adalah pelajaran A. bahasa Korea, B. bahasa Inggris, C. olahraga, D. matematika, E. sains. Jawaban yang tepat adalah C. olahraga. Adapun mata pelajaran yang menjadi porsi secara besar di Korea sendiri itu meliputi bahasa Korea, bahasa Inggris, matematika, dan sains. Soal selanjutnya, sebagai negara dengan kualitas pendidikan yang tinggi, Korea Selatan memiliki fasilitas pendidikan yang A. sangat lengkap, B. memadai, C. terbatas, D. miskin. Jawaban yang tepat adalah A. sangat lengkap.
Soal selanjutnya, para siswa-siswi sekolah di Korea Selatan harus belajar selama A. 16 jam, B. 15 jam, C. 12 jam, D. 13 jam. Jawaban yang tepat adalah A. 16 jam, yaitu dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 7 malam. Soal selanjutnya, di Korea Selatan, karena ujian masuk universitas dianggap sangat penting, maka selama masa-masa mendekati ujian pun perkantoran dibuka pada pukul 10 pagi. Karena A. Untuk mengakomodasi para orang tua yang belajar, yang memberi bimbingan belajar hingga malam. B. Agar orang tua bisa mengawasi ujian anaknya. C. Agar orang tua dapat mendoakan mereka selama ujian. D. Agar orang tua bisa mengantar anak ujian ke sekolah. Jawaban yang tepat adalah A. Untuk mengakomodasi para orang tua yang mendampingi belajar hingga malam. Soal selanjutnya, tepat pada hari ujian masuk universitas, sebagian besar polisi tak segan untuk bertugas. A. Membantu mengantar para pelajar yang terlambat mengikuti ujian. B. Membantu pelajar mendapatkan jawaban contekan. C. Menertibkan pelajar yang membawa contekan. D. Menghukum para pelajar yang mencontek. Jawaban yang tepat adalah A. Membantu mengantar para pelajar yang terlambat mengikuti ujian. Soal selanjutnya, untuk mengcover kualitas pendidikan yang tinggi, biaya pendidikan di Korea Selatan tergolong A. Murah, B. Gratis, C. Sedang, D. Besar. Jawaban yang tepat adalah D. Besar. Adapun istilah tes masuk perguruan tinggi di Korea Selatan itu disebut dengan Suneung. Suneung atau CSAT, Scholastic Aptitude Test. Ini meliputi ujian bahasa Korea, matematika, bahasa Inggris, bahasa asing, studi sosial, dan sains. Durasinya dari jam 8 atau 9 pagi sampai jam 5 atau jam 6 sore. Tes masuk universitas atau yang disebut Suneung tadi itu, para peserta didik, siswa dan siswi di Korea Selatan, mereka merebutkan perguruan tinggi ternama di Korea, yaitu Seoul National University, Korea University, Yonsei University.